Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kafah Perspektif edisi 186. Keadilan hakiki hanya ada pada Islam. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada. Sebagaimana kita tahu, saat ini keadilan yang sejati semakin sulit untuk didapatkan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa hukum di negeri ini bagaikan pisau yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jika ada orang-orang kecil yang melakukan kriminal, melanggar hukum, sangat mudah untuk ditangkap, untuk dihukum. Sementara itu, bagi mereka-mereka yang memiliki posisi yang dekat dengan kekuasaan, yang memiliki kursi jabatan, seolah-olah sangat sulit untuk diseret kerana hukum. Demikian pula, para pengamat kita menilai bahwa pihak-pihak yang notabene dekat dengan kekuasaan sangatlah sulit dihukum, seolah-olah kebal dari hukum. Sementara mereka melakukan banyak kriminal, dari mulai korupsi sampai penistaan agama. Sementara mereka-mereka yang notabene berlawanan atau berseberangan dengan kekuasaan sangat-sangat mudah untuk diseret kerana hukum, untuk dilaporkan, dihukum, bahkan dihukum tanpa kemudian ada kejelasan keadilan. Itulah potret hukum di negeri kita, sebagaimana disorot oleh banyak kalangan. Sahabat dakwah Tangsel, mengapa ini semua bisa terjadi? Penyebabnya bisa jadi adalah para penegak hukum yang cinta dunia, yang mudah dirayu oleh materi dan sebagainya, sehingga tidak objektif dalam memandang permasalahan, sehingga memilih-milih dalam penegakan hukum. Ini semua tidak terjadi di dalam negeri yang berlandaskan Islam, di dalam syariat yang diterapkan di dalamnya hukum Islam. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, di dalam Islam sudah jelas bahwa syarat Islam menjamin keadilan, menjamin penegakan hukum yang berkeadilan untuk semua warga negara. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini di dalam Al-Qur'an. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, maka hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi mereka yang meyakini. Sahabat dakwah Tangsel dalam menjelaskan ayat ini, di mana dalam ayat ini dipertentangkan antara hukum jahiliyah dengan hukum Allah, dan hukum jahiliyah ini berarti hukum yang selain hukum Allah. Disinilah Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa pesan dari ayat ini adalah bahwa hanya Allah zat yang adil. Tidak ada yang dapat berbuat adil selain Allah. Dan yang kedua, hanya hukum Allah, hukum yang berkeadilan. Tidak ada hukum lain yang lebih berkeadilan dibandingkan hukum Allah. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah ketika kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya di luar Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak akan mendapatkan keadilan yang hakiki. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah, lawan daripada keadilan adalah kezaliman. Maka jika keadilan itu terdapat dalam hukum Allah, terdapat dalam syariat Allah, maka sebaliknya pula berarti kezaliman pasti terjadi ketika kita merujuk kepada hukum yang bukan berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan bersumberkan dari syariat Islam. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun." Barang siapa yang berhukum dengan hukum yang bukan diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, maka ia termasuk dari kalangan orang-orang yang zalim. Rumus yang diberikan Allah sudah jelas. Syarat Islam adil. Selain syarat Islam, maka dia zalim. Sahabat dakwah Tangsel, rumus ini atau postulat ini terbukti di dalam sejarah Islam. Sebagai contoh yang pertama adalah ketika masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika itu Sayyidina Ali kehilangan baju zirahnya.
Ternyata baju zirah tersebut didapati ada di tangan seorang Yahudi. Kemudian Sayyidina Ali membawa ini ke pengadilan. Hal ini diperkarakan oleh beliau dan beliau menuntut untuk baju tersebut, baju zirah tersebut, baju perang tersebut dikembalikan kepada pemilik yang asli, yaitu beliau sendiri. Kemudian sang hakim pun kemudian bertanya, siapa saksi yang menyaksikan bahwa baju zirah ini adalah milik Anda wahai khalifah? Maka Sayyidina Ali kemudian mendatangkan saksi, yaitu satu orang budaknya dan satu orang putranya, yaitu Sayyidina Hasan. Ternyata hal ini tidak diperbolehkan oleh hakim, karena tidak boleh saksi yaitu anak sendiri dari orang yang memperkarakan. Maka pengajuan dari Sayyidina Ali pun ditolak. Perkara ini kemudian ditolak dan baju zirah itu kemudian disahkan oleh pengadilan sebagai milik si orang Yahudi tersebut. Begitulah keadilan Islam. Bahkan tidak melihat jabatan, mana khalifah, mana rakyat biasa. Bahkan tidak melihat agama, mana muslim, mana bukan muslim. Keadilan ditegakkan secara adil. Hukum ditegakkan secara adil di atas warga negara siapapun. Maka setelah kejadian itu kemudian akhirnya si Yahudi tadi mengaku bahwa dia mencuri baju zirah itu yang terjatuh dari unta Sayyidina Ali ketika sang khalifah sedang berperang. Dan melihat keadilan hukum Islam, Yahudi ini pun kemudian mengaku mengembalikan baju zirah tersebut dan kemudian menyatakan syahadat. Kasus kedua kita lihat ketika umat Islam berhasil memfutuhat sebuah kota yang bernama Samarkand yang berada di area Asia Tengah. Ketika umat Islam, tentara kaum muslimin, para mujahidin telah masuk dan menguasai kota tersebut, ternyata warga kota tersebut mengajukan gugatan kepada pengadilan, di mana pengadilan sudah dikuasai kaum muslimin. Dan hakimnya adalah seorang muslim dan diterapkan hukum Islam. Ketika itu mereka mengajukan gugatan. Apa gugatan mereka? Gugatannya adalah bahwa kaum muslimin atau para mujahidin ketika itu menaklukkan kota tidak sesuai dengan prosedur yang sah. Para warga ini yang notabene non-muslim, mereka menyatakan bahwa seharusnya umat Islam mentaati prosedurnya, yaitu apa? Ketika menaklukkan satu daerah, mereka harus mendakwahi terlebih dahulu untuk masuk Islam. Ketika tidak mau masuk Islam, maka harus kemudian ditawarkan jizyah. Ketika tidak mau, baru diperangi. Tidak boleh langsung ada peperangan atau langsung menaklukkan. Ini yang menjadi gugatan mereka. Dan ketika gugatan ini dilayangkan kepada hakim, sang hakim pun dengan jujur mengakui bahwa memang ada kesalahan prosedur, sehingga hakim memutuskan bahwa penaklukan kota Samarkand itu tidak sah. Sehingga mujahidin, umat Islam harus menarik pasukannya dari kota Samarkand, keluar lagi dan mengulangi lagi proses futuhat dengan prosedur yang benar. Menyaksikan keadilan sang hakim yang berhukum dengan hukum Islam, warga kota Samarkand yang notabene masih non-muslim itu merasa kagum, merasa takjub dengan keadilan yang terjadi. Lalu kemudian mereka pun akhirnya bersyahadat dan masuk Islam dan mempersilahkan kaum muslimin untuk tetap berada di kota itu. Kasus ketiga yang tidak kalah menarik adalah ketika umat Islam memfutuhat lembah Yordan, di mana waktu itu Yordan dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Ketika kaum muslimin menaklukkan kota itu dipimpin oleh sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kemudian warga yang notabene Nasrani melayangkan surat kepada pemimpin kaum muslimin, pemimpin pasukan kaum muslimin, dan menyatakan bahwa dalam surat itu bahwa mereka merasa senang dengan kehadiran kaum muslimin. Mereka menyatakan bahwa walaupun kami seagama dengan Romawi, tapi kami lebih senang diperintah oleh kaum muslimin, diperintah oleh Anda sekalian. Kenapa? Karena Anda sekalian, wahai kaum muslimin, lebih adil, membebaskan kami dari kezaliman, lebih lemah lembut ketika memerintah kami sebagai rakyat. Berbeda dengan orang-orang Romawi, walaupun seagama dengan kami, mereka bertindak zalim, mereka memungut pajak, mereka hanya ingin menguasai rumah-rumah kami. Itulah wajah keadilan Islam, di mana keadilannya dirasakan bukan hanya oleh kaum muslimin, tetapi juga oleh
seluruh alam. Sebab Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Sahabat dakwah Tangsel, dimanapun Anda berada, wajah keadilan Islam yang telah bertahan selama 13 abad tiba-tiba saja redup semenjak runtuhnya kekhalifahan terakhir di Turki Utsmani pada tahun 1924. Sejak itulah yang berlaku adalah hukum buatan manusia, bukan hukum Islam. Hukum yang dipaksakan oleh penjajah barat kepada umat Islam. Dan sebagai akibatnya, keadilan dicabut dari negeri-negeri kaum muslimin. Dan yang didapat adalah kezaliman demi kezaliman. Dan inilah yang kita saksikan pada hari ini. Sampai kapan? Semua berpulang kepada usaha dan kegigihan kita untuk terus berjuang meneguhkan komitmen mengembalikan syariat Allah di muka bumi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.